fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yuk kita ikutin apa yang saya ucapkan. Boleh menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan mikrofon, karena ini adalah sebuah zikir, sebuah doa bagaimana kita mengawali hari kita untuk belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma Yazidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Boleh diingat kembali. Ini adalah salah satu alarm atau reminder kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita di pagi hari ini untuk bisa bersilaturahim, ya. Meskipun melalui video conference seperti ini, ada 196 yang hadir di sini, maka kita harus berbahagia, harus bersyukur. Masih banyak yang belum hadir, mungkin karena kesiangan, ataupun di rumahnya terkendala internet, ataupun Jonathan. Baik, saya bertanya dari sini. Jadi, kalau setiap hari kita diberikan kesempatan untuk tidur, itu adalah pemanasan kita menjadi manusia yang siap mati. Ketika bangun, maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rizky Saputra. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam Pak. Coba, kalau kamu bangun tidur, doanya apa? Rizky. Karena suka baca Pak, lupa Pak. Lupa. Siapa yang tahu doa bangun tidur? Ayo, udah SMA nih. Alifa, tahu nggak Alifa? Alifa Salsabila. Doa bangun tidur. Atau Andini. Assalamualaikum Andini, Sultan 9. Halo Andini. Iya Pak. Doa bangun tidur, coba kasih tahu teman-temannya. Saya lagi halangan, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, baca doa ya. Baca doa tidur, bangun tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana bada ma amatana wa ilahin nusur. Artinya apa? Tahu nggak? Kalau baca ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ya, terus bagus. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah dimatikan. Oke. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah. Ya, ahyana ba'da ma amatana, yang telah membangunkan kami setelah wa ilaihi nusur, setelah kami dimatikan ya. Dan bangun tidur. Dibangkitkan. Jadi nanti kalau kamu bangun tidur, ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai nanti setelah tidur nggak melek-melek. Nah ini yang kita sayangkan ya. Jadi kita harus bersyukur. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur.
Nanti premier videonya sekali lagi saya sampaikan ada di YouTube. Nanti kita bisa nonton bareng. Di link itu saya akan coba linknya saya di chat ya, nanti bisa kamu cek di chat nih. Tapi kita diskusi terlebih dahulu 15 menit ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah teori yang sederhana, namun nanti insya Allah bisa bermanfaat. Sorry ya, saya buka linknya terlebih dahulu. Oke. Nah, saya sampaikan di chat ya. Kita akan saksikan di channel YouTube. Saya mau ketik dulu nih. Jam 08. Sudah saya klik di chat, kamu tinggal klik saja. Ya, Indra Arya Kusuma, tolong komentarnya, karena ini berkaitan dengan nilai perilaku. Ketika Anda sudah bertemu dengan saya, ini sudah direkam. Jadi chat ini ketika Anda mengatakan yang tidak baik, ya, nanti akan menjadi sebuah nilai perilaku yang kurang baik juga. Ya, hati-hati. Putra Baharudin. Woi, Ya, di sekali tingkah lakunya. apa-apa. Nanti saya catat. Tahu ceper banget. Berarti itu termasuk masuk ke dalam nilai kan ya Pak? Nilai karakter. Saya mudah sekali untuk menilai Anda, menilai kamu semuanya, karena adab itu meskipun udah ketemu, tapi di dalam sosial media atau dalam internet ini atau online, itu punya adabnya. Mengetik, ya. Kadang video seperti ini ada 200 orang, dia joget-joget, atau dia tiduran, itu merupakan nilai. Ini saya lagi rekam, semuanya akan terekam. Mana yang videonya nyala, mana yang videonya tidak nyala, itu akan terlihat oleh saya. Nah, bagi yang videonya nyala, ini akan menjadi nilai terbaik bagi saya. Karena kenapa? Ini adalah sebuah penghormatan. Ketika video Anda dinyalakan, ini sebuah penghormatan adab terhadap guru. Jadi saya mengucapkan syukur, alhamdulillah Anda memiliki adab yang sangat baik. Ya, ya. Nggak boleh, ya, tidak boleh berkata-kata Indra nih ya, lu gue encar itu nggak boleh. Ini adab-adab yang kurang baik. Novel Lu juga. aneh tidur lo. Ini tidur aja kali. Tidur yang agak gue panggil tidur lu. Kan. Kalau pakai headset. Mbak Falis kenapa nih dia minta sama ibu nih ya? Omelin mah, omelin. Bandel dia mah. Saya mau tadi ya. Galak amat. Enggak hanya kita, di semua keluarga ini berhenti di mulu. lingkungan kita Jakarta ini, semua orang tua merupakan tugas yang sangat berat ya. Oh iya. Baik, kita langsung materi saja. Jadi begini, saya akan menyampaikan materi tentang perilaku jujur. Saya sudah menyampaikan tugas di Google Classroom. Ada beberapa siswa yang saya pantau tidak semuanya memiliki kemauan untuk melakukan ini ya, niat baik untuk mengerjakan tugas. Saya coba buka Classroom ya, Anda bisa melihat. Mungkin dari beberapa kamu yang sudah mendapatkan nilai yang hampir maksimal 88. Ini adalah apresiasi saya untuk menilai secara point value, supaya saya harus menulis sebuah report atau laporan. Nanti ketika raport bayangannya setengah
semester saya akan menyampaikan nilai kamu. Namun ada beberapa anak yang sampai saat ini tugasnya belum dikumpulkan. Entah kendala apa, saya juga belum paham. Ini saya coba share screen ya. Anda bisa melihat di sini. Oke. Di sini ada beberapa classroom yang Anda bisa melihat kalau saya buka di Seputel 1 ya, tugas kelas. Nah, di bab Asmaul Husna ya. Tuh, yang semalam saya nilai ini yang baru saya nilai hanya 11 orang. Nah, ini Arya baru dikumpulin nih. Baru kumpul semalam nih Arya. Ya. Saya semalam mengecek ya, meskipun tenggang waktunya masih ada sampai jam 12 malam nanti ya. Sekarang masih tanggal 31 Agustus. Namun semalam saya udah nilai ya. Seperti Dimas ya, Alfi, udah. Tapi yang namanya Rofik, Naila, Nabila, Muhammad Raiki, Khairul ini belum mengumpulkan. Hati-hati, nilai yang tidak ada, saya tidak akan memasukkan nilainya dalam raport. Jadi mohon maaf kalau cara menilai saya kurang begitu pas karena saya tidak mendapatkan evidence. Bahkan saya mendapatkan evidennya bagus. Di sini bagus kelihatan nih hasil dari dia punya tugasnya. Kamu bisa melihat tugasnya dia sudah dikerjakan dan difoto, diupload, di sini kelihatan ya, di sini kelihatan. Nah, ini minimal kamu ada kemauan untuk ya, untuk memberikan tugas kepada guru ya. Suatu ketika kalau kamu khidmat atau melayani guru atau hormat terhadap guru, kamu insya Allah akan dihormati oleh orang lain ya. Ini untuk Skultel 1, ketik Skultel 2. Ini mohon hari ini terakhir ya sampai jam 12 malam nanti. Kalau sampai jam 12 malam saya kasih tenggang waktunya tidak mengerjakan, jadi saya mohon maaf saya close tugasnya dan saya akan nih saya akan menulis apa adanya ya. Ini kelas Skultel 2 cuma 13 orang ya. Jadi nilai yang kamu dapatkan di SMK Telkom adalah usaha yang kamu lakukan gitu ya. Ibarat kamu punya kaki, kamu punya kemauan, kamu mau sesuatu, kamu yang jalan. Kalau kamu nggak jalan, ya tidak akan sampai ke sebuah tujuan atau ke tempat tujuan ya. Total juga 16 orang saja, baru 16 orang. File 4 kita lihat. Nah. Aduh, yang dinilai 24 orang ya, yang baru semalam atau tadi mengerjakan 2 orang. Oke, nanti kita bahas lagi untuk yang kelas-kelas lainnya. Sampai jam 12 malam ya hari ini. Baik. Nanti 10 menit lagi kita akan saksikan di YouTube. Kamu boleh langsung ke link YouTube ini jam 8 nanti. Boleh di Zoom ini juga. Saya akan putarkan juga di sini. Ini saya mohon kepada kamu untuk menyimak berkaitan dengan tugas yang ada di Google Classroom. Karena harus selaras nih. Kalau videonya nggak selaras, nanti repot ya. Di sini misalkan kelas 10 nih. Ini saya tugaskan tuh. Tugasnya di sini. Ya, di Google Classroom. Cek. Silakan dijawab di buku tulis, lalu difoto dan upload di sini. Wajib menonton penjelasan singkat di YouTube. Ya.
Nah, pertanyaannya apa? Ada 5 ya sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan perilaku jujur? Kamu udah tahu lah ya, karena udah usia belasan tahun, kamu harus paham apa itu jujur. Karena ini adalah pelajaran dari SD sebetulnya ya. Nomor 2, sebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Ya, nanti di video itu akan saya sampaikan. Linknya ada di Google Classroom ya, Dimas. Oke. Di sini juga saya sudah sampaikan. Nih, saya ketik ulang ya. Di chat ya. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ketika kamu menemukan sebuah handphone yang ada di sebuah toilet ya, toilet umum. Ketika toilet umum itu di sekolah, berarti kamu harus mengumumkan siapa yang kehilangan handphone. Atau kamu sholat Jumat menemukan sebuah dompet yang isinya adalah KTP dan beberapa uang. Kamu harus menyerahkan kepada pengurus masjid. Itu jujur tentunya. Dan kamu misalkan ujian di sekolah, kejujuran itu apa? Bagaimana? Ya tidak mencontek, ya tidak curang. Yang keempat, mengapa sebagai Muslim harus jujur? Nah ini kamu harus menjelaskan kenapa kita Muslim ini harus jujur. Kan kalau bohong enak, bohong Pak. Ya itu. Kenapa? Ini tingkatan SMK ya. Kamu harus bisa menjawab, mendeskripsikan sebuah masalah. Kalau SD, kamu dikasih soal, dipandu jawabannya. Kalau SMP, kamu ditanya, ada pilihannya. Misalkan, ya, pergi ke Bali menggunakan pergi ke Bali dengan cepat menggunakan A, pesawat, B, sepeda. Pasti jawabannya pesawat. Nah, jadi SMP begitu ada pilihan jawabannya. Nah, kalau SMA, SMK, kamu harus menjelaskan. Misalkan kamu ditanya, kenapa kamu mau memilih SMK Telkom Jakarta? Ya, kamu jawablah. Oh, karena SMK Telkom Jakarta berkaitan dengan teknologi. Saya suka teknologi. Nah, itu contohnya. Nanti kalau kamu kuliah, beda lagi nih. Kalau kuliah nanti dosennya, kamu cari masalah sendiri, dan kamu cari jawabannya sendiri. Namanya skripsi. Nah, ini. Itu kalau mahasiswa S1. Jadi, kita baik, mohon maaf. Jadi, kalau mahasiswa itu cari masalah sendiri, cari jawaban sendiri. Nah, itu. Ini mahasiswa. Contohnya, ada mahasiswa ingin meneliti sebuah sekolah di Telkom masa pandemi Corona. Dia mencari caranya bagaimana kalau siswa itu nggak ketemu tapi belajarnya lancar. Dia teliti dan cari masalah dan temukan jawabannya. Oh, ternyata SMK Telkom Jakarta menggunakan sistem akademik namanya Siska, menggunakan Zoom, ya, menggunakan Google Classroom. Nah, itu mahasiswa. Nanti kalau kamu kuliahnya udah selesai, S1 di wisuda, nanti lanjut S2. S2 ini mencari hal yang baru. Misalkan di SMK Telkom pelajarannya menggunakan Zoom. Nah, kamu membuat sebuah aplikasi selain Zoom. Nah, itu contohnya. Nah, untuk S3, doktor, nah ini sama, melahirkan sesuatu yang baru, meneliti yang tidak ada, diteliti. Semakin ujiannya meningkat. Nah, nomor 4 ini mengapa sebagai Muslim harus jujur? Kamu pasti tahu jawabannya. Ya. Sama seperti halnya kalau kamu mau pergi keluar rumah, mengapa harus pakai sandal ya, atau alas kaki? Yang kelima, ini adalah pertanyaan sangat mudah. Kamu perhatikan, kamu bisa replay ulang. Tulis kesimpulan video penjelasan singkat tentang perilaku jujur yang akan saya putarkan nanti. Ya. Tolong kamu klik saja linknya.
di Zoom-nya tetap ada, tetap online. Nanti setelah videonya diputar selama 10 menit lah, nggak lama, kita kembali ngobrol di Zoom ini. Ya, saya kan juga putarkan di Zoom ini. Jadi 3 menit lagi kita akan coba perhatikan. Jadi ini jelas ya, kamu tinggal foto di buku kamu. Kenapa saya kok tugasnya nulis di buku begini? Jadi orang yang belajar lalu menulis dan menggerakkan tangannya untuk menulis, itu adalah sebuah repetition, pengulangan. Dan mata kamu menjadi sebuah atsar atau bekas. Insya Allah yang berakhir nanti kamu matanya akan menjadi saksi bahwa tanggal 31 Agustus kamu belajar dan melihat Al-Quran. Ya, karena ada dalil-dalil yang kamu tulis nanti di situ. Baik. Nanti setelah film ini diputarkan di YouTube ini, tolong kamu klik linknya. Saya bersyukur kalau ada yang subscribe, karena nanti perkembangan video ini akan saya sampaikan terus-menerus di channel saya. Ini bertujuan untuk dakwah saja, bukan seperti yang lain, youtuber yang lain, ya. Dan saya berharap setelah video ini diputar, kita kumpul lagi di sini di Zoom ini untuk diskusi sampai jam 9. Karena ini sangat menarik nih, kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan sampai yang barusan tadi pagi chatnya kita belum kenal aja sudah saling salah komunikasi, ya. Seperti saya coba share ya nanti di contoh-contoh jujur ya. Misalkan nih, saya anggap aja nih sebuah WA ya. Ketika kamu ditanya, Hasan mengatakan, lu lagi di mana? Nah, itu kan pakai bahasa kamu kan. Husein jawab, berisik. Dia nulisnya berisik. Ya. Nah, ketika dia nulis begini, berisik di sana, di sini gitu. Ketika kita mengetik ini, berisik bisa juga baik atau buruk. Nah, maksudnya gitu. Maksudnya di sini bisa jadi lagi berisik beneran. Oke? Oke, mic-nya mati ya, mohon maaf. Oke. Iya, silakan kalau mau live dulu, langsung ke YouTube-nya, nanti masuk lagi ke sini. Ya. Jadi kalau kamu mau langsung ke channel YouTube, boleh live dari Zoom-nya, nanti balik lagi setelah videonya diputar. Ya. 30 detik lagi.
Kalau kamu punya laptop, punya handphone, bisa diputar linknya itu. Suatu saat nanti kan saya live menggunakan broadcast ya. Oke, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak, saya live dulu ya, Pak. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua Silakan, diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan semoga orang tua kita di rumah selalu diberikan kesehatan. Dan Anda yang sedang sakit, saya dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesembuhan untuk bisa beraktivitas seperti semula. Yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang perilaku jujur. Sudah beberapa bulan ini para siswa belajar di rumah. Ada kalanya ketika video conference seperti ini, ada siswa yang serius memperhatikan gurunya sedang mengajar. Namun, ketika video conference video dimatikan, dia malah bermain game. Atau dia malah tertidur pulas. Atau dia mengalihkan pikirannya dia. Entah dia berbuat apa yang sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Perilaku jujur ini harus kita bahas apa itu jujur dan apa manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Berikut presentasinya. Jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi, pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh makna dari jujur itu sendiri. Apalagi perkara mengenai kejujuran merupakan perkara yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak, ataupun muamalah. Jujur merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan keselamatan di dunia dan di akhirat. Adapun termasuk dalam jujur, diantaranya jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada Allah diantaranya ialah mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan dan memohon ampunan kepadanya. Contoh jujur kepada orang lain diantaranya dalam hal jual beli. Adapun contoh jujur kepada diri sendiri ialah tidak mencontek ketika ujian. Dalam hal ini kita akan mempelajari pengertian jujur, dalil tentang perilaku jujur, contoh perilaku jujur, dan membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan ya. Perilaku jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan atau itikat yang ada di dalam hati. Lawannya adalah dusta, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Perilaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi juga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Bahkan untuk hal yang sekecil apapun dari setiap aspek kehidupan kita diminta untuk berlaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit dan bumi dengan benar, dan Dia pun meminta manusia untuk membina hidupnya dengan benar pula, yaitu seharusnya mereka tidak perlu berbicara kecuali
dengan benar dan tidak berbuat sesuatu kecuali dengan kebenaran. Perkataan yang jujur akan membawa perbuatan dan kebaikan dalam seluruh tindakan. Jika seseorang selalu berkata dan berbuat benar, maka cahaya kebenaran itu akan memancar ke dalam lubuk hati dan pikirannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, jadi kejujuran adalah ketenangan hati. Artinya orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan selalu merasa tenang karena ia sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan realita dan ia tidak akan merasa ragu karena ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Kejujuran merupakan satu pondasi yang mendasari iman seseorang karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak jujur akan menghilangkan kepribadian mukmin dan melenyapkan iman. Jadi orang jujur itu akan mendapatkan ketenangan. Gak ada yang namanya gelisah. Gak ada yang namanya rasa takut. Karena jujur adalah suatu cahaya yang datangnya dari hati. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Karena kita takut kepada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya. Maka kita melakukan sifat jujur ini akan mendapatkan ketenangan. Nah, jadi apa hikmahnya kita belajar tentang kejujuran? Jujur termasuk alat terpuji yang dianjurkan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku jujur memang adalah sesuai dengan isi hatinya. Ada yang namanya qalbun salim, hati yang selamat. Ada yang qalbun marid, hati yang sakit. Nah, jangan sampai kita menjadi qalbun mayit, hati yang mati. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan akhirat. Ini penting sekali. Yang keempat adalah seorang mukmin yang bersifat jujur insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jujur juga dicintai di sisi manusia. Jadi kita banyak teman nih insya Allah. Yang kelima, membimbing rekan lain bahwa jujur itu adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Bayangkan, kalau kita punya teman yang jujur, pasti kita nyaman. Oh, sama si Anu aja deh. Dia orangnya enak, jujur. Handphone ketinggalan dikembalikan, uang ketinggalan dikembalikan. Jadi kita nyaman nih, ya. Yang keenam, menjawab secara jujur ketika ditanya pengajar tentang penyebab kurangnya melaksanakan kewajiban. Jadi kita terus membiasakan diri untuk berkata jujur. Yang ketujuh, dusta
merupakan sifat buruk yang dilarang Islam. Jadi wajib menasihati orang yang mempunyai sifat dusta. Kalau ada teman kita yang suka bohong, ingatkan. Sekali-kali ia berdusta, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ia sering berdusta, dan dusta itu menjadi sebuah karakter. Na'udzubillahi min dzalik, ini akan sampai sepanjang hidupnya ia selalu berdusta. Dan dusta karena ini adalah merupakan jalan yang menyampaikan ia menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu melakukan perbuatan terpuji, yaitu adalah perbuatan jujur, dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mau menonton. Ya, mudah-mudahan ini sedikit dari saya tentang perilaku jujur ya. Kadang orang tua kita itu kalau kita minta, "Mah, Pa, minta duit dong." "Buat apa?" "Ini teman ulang tahun. Saya mau ngasih kado yang spesial buat temanku." "Teman apa teman?" "Teman." "Ayo dong, Pa, ayo dong, Pa, ayo dong, Ma." Kayaknya sangat maksa gitu. Padahal orang tua itu belum ada uangnya. Sampai satu ketika orang tua kamu itu sampai pinjam duit sama tetangga. Untuk apa? Untuk kamu. Ternyata kamu bukan untuk kado ulang tahun, ternyata kamu buat beli Diamond, Mobile Legend, buat main game. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sekali dari kita yang selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Padahal orang tua kita itu luar biasa mencari uang, luar biasa banting tulang untuk membahagiakan kita sebagai anak. Ya, jadi saya berharap di hari Senin ini sampai nanti kamu ketemu minggu depan lagi, perbaiki cara kita mengucapkan terima kasih kepada guru dan orang tua. Meskipun saya tidak dekat sama kamu, saya sangat senang ketika kamu sudah menghormati guru dan orang tua di rumah. Jadi janganlah sekali-sekali menyakiti orang tua. Ya, berkata-kata yang lembut, yang bahagia. Jangan kamu tinggikan nadanya. Lembut sekali ketemu orang tua. Ya Allah. Jadi ada banyak sebuah keluarga yang anaknya diterlantarkan. Baru lahir, baru beberapa hari. Itu anak ditaruh di kardus. Dikasih ke puskesmas, ibunya langsung pergi begitu saja. Banyak kejadian. Ada yang diceburkan ke kali. Nah, kita sebagai anak yang hari ini sudah seperti ini, harusnya bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah karena orang tua kamu telah merawat kamu sampai hari ini. Sampai ganteng, sampai cantik, sampai wangi, dikasih makan. Sakit, dikasih obat, diperhatikan. Jadi ibu kita dan bapak kita ini adalah sebuah pahlawan yang luar biasa, yang sangat hebat dari yang lainnya. Jadi makanya hormati orang tua dengan cara apa? Sikap jujur. Nanti insya Allah kamu akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua karena kejujuran itu. Ya, baik. Jadi
kalau kita belajar bagaimana membawa badan ini untuk selalu jujur, nanti insya Allah banyak teman, disukai teman, ya. Lalu kamu mengatakan kalau orang itu pintar, ya memuji saja, kamu pintar luar biasa, boleh. Ya. Oke, baik, saya akan buka dialog tanya jawab tentang akhlakul karimah, sikap terpuji perilaku jujur ini. Dan diskusi ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih nyaman dalam melakukan kejujuran. Jadi banyak dari kita jujur tapi kayaknya setengah-setengah. Banyak dari kita kadang-kadang ingin jujur cuman nggak enakan. Nah, adakah dari kamu yang memiliki pengalaman yang kita bisa share didengarkan oleh 217 orang di sini? Silahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan dinyalakan mic-nya. Ataupun yang mau share tentang kejujuran. Pernah apa, suatu kejadian kamu pernah menemukan dompet, kamu serahkan kepada pemiliknya atau bagaimana? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, ketika kamu bertanya, dan saya ingat nama kamu, ini poin yang sangat penting ya. Poin tambahan bagi saya akan catat. Dan ini menjadi nilai tambah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Kelas berapa? Saya Rizky Aryadi dari kelas X tel 08. Oke, Rizky. Ya, silakan. Silakan Rizky. Jadi gini, Pak. Kan misalnya kalau kita nemu dompet nih, kan Pak. Iya. Nah, terus tiba-tiba ada orang nyamperin, dia bilang itu dompet saya, tapi dia nggak ada buktinya gitu, nggak ada. Oh, saya lihat KTP-nya pasti dompet itu bukan nama dia. Nah, dia ngotot nih Pak, punya dia tetap. Nah, terus kalau itu habis itu saya kabur ya kan, saya kabur, saya kasih ke uangnya, saya taruh di musola. Oh gitu. Baik, tapi ada KTP-nya. Nah, itu bener nggak Pak? Ada KTP-nya nggak? Nggak ada. Oh, ada. Cuma nama orang lain, bukan dia. Nama orang lainnya itu bentuknya di ATM atau di identitas apa yang kamu lihat saat itu? KTP nggak ada. Itu pas saya ambil KTP-nya, fotonya. Oh. Enggak, KTP-nya ada. Oke. Cuma namanya orang lain, fotonya orang lain. Oh gitu. Baik. Oke. Jadi kadang-kadang begini, kamu pernah nggak bawa dompet suatu ketika dompet ibu kamu suruh beli ke warung gitu ya. Tiba-tiba kamu membawa dompet isinya ada KTP bapak kamu juga. Kamu lari terburu-buru, dompetnya jatuh. Dompetku mana ya? Balik lagi kan. Tiba-tiba ada orang nemuin. Itu dompet saya. Mukanya bukan muka kamu tahu, si Otong gitu kan. Itu bagaimana perasaan kamu tuh? Kalau begitu. Bingung juga sih Pak. Nah, jadi begini, yang kamu sudah lakukan adalah niat baik, ya, menyelamatkan. Yang kedua, kamu sebetulnya bisa berkomunikasi dengan yang mengaku-ngaku itu adalah, sebetulnya kalau menemukan dompet, gini ya, jadi ketika kamu menemukan dompet, di sini kamu bisa tanya, Bapak, kehilangan dompet? Iya, kehilangan dompet. Terus dompetnya kayak gimana? Isinya apa? Nah, kamu bisa tanya dulu gitu. Seperti ada orang yang di masjid. Barang siapa yang kehilangan dompet, harap menghubungi panitia atau pengurus. Suatu ketika ada orang tuh 5 orang. Oh, saya kehilangan dompet. Ayo, dompetnya warnanya apa? Saya merah, saya biru, saya hitam. Oh, semuanya salah. Nah, jadi kita harus memberikan sebuah kuis lah gitu ya. Satu, untuk mencegah supaya dompet ini tidak berpindah tangan. Yang kamu lakukan sebetulnya ada niat baik untuk menyelamatkan bahwasanya ini dompet bukan punya si yang ngaku itu. Lalu sebetulnya di KTP itu kan punya alamatnya. Bisa saja kamu paketkan di sebuah paket apalah, mau
Tiki, mau JNE atau yang lain sebagainya, itu bisa kamu post ke alamat tersebut karena ada niat baik kamu. Pun barang yang kamu temukan, meskipun nanti suatu saat kamu ketemu nggak ada KTP-nya, ya itu kan hanya uangnya saja ya. Kamu usahakan dulu untuk berupaya untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Bisa saja uang itu yang digunakan, uang itu adalah untuk menyelamatkan ibunya yang sakit. Ya, kita sangat menyayangkan itu. Oke, baik. Sementara itu, terima kasih Rizky. Mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan kamu ya. Rizky. Ya, Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum. Insyaallah wabarakatuh. Silakan, ada lagi mau bertanya? Rizky, Pak, saya mau tanya, Pak. Dewi, silakan Dewi. Kan kayak ada yang iseng gitu kan, dompet, kertas gitu kan. Tapi itu nggak salah, anak yang punya tas itu nggak salah ya, Pak. Terus kan dipanggil guru BK, kayak masuk. Terus kita berusaha menjelaskan, tapi gurunya tetap gak percaya. Terus reaksi kita tuh kayak gimana? Diem aja, Pak, terus ngotot membenarkan. Tapi di situ kita nggak salah, Pak. Oke, mungkin kamu seperti dituduh begitu ya? Iya, Pak. Oke, begini. Sikap jujur bagi orang-orang yang melakukan kejujuran, yang pertama dia pasti tenang. Ya, karena dia nggak melakukannya. Yang kedua, dia pasti memiliki hati yang sangat sejuk. Tidak tergesa-gesa. Nah, kamu tinggal jawab saja, apa yang kamu lakukan, cerita apa adanya. Ya. Dan hindari perkataan-perkataan demi Allah, gitu ya. Misalkan di kelas kamu ada yang kentut gitu ya. Duh, bau. Kamu ditunjuk, lu kentut ya? Enggak, demi Allah. Nah, saya punya guru, Al-Mu'alim ke Ibu Nyamin, ketika saya mengaji Al-Hikam di tempat beliau. Beliau mengatakan, untuk urusan-urusan hal yang kecil, usahakan jangan menggunakan sumpah demi Allah. Lalu bagaimana untuk hal-hal yang seperti itu kita didesak suruh ngaku padahal kita nggak melakukannya? Beliau mengungkapkan atau mengatakan sesuai dengan keadaan keilmuannya, yaitu dia dengan mengucapkan apa? Allahu ya'lamu. Dia bilang gitu. Jangan sebentar-bentar demi Allah. Sebentar-bentar demi Allah. Ganti dengan ucapan dengan Allahu ya'lamu. Artinya adalah Allah Maha mengetahui. Jadi kita sebagai manusia dan yang beragama Islam, yang bagus adalah ganti dengan Allahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui. Demi apa? Demi apa? Nah, itu coba dihilangkan. Bagi orang yang ngaji seperti itu. Jadi kalau kamu telah melakukan dengan kejujuran, cerita apa adanya aja. Ketika nanti guru BK tersebut menuduh kamu, kamu yang ngambil, kamu. Apabila ada bukti, dan bukti itu ada CCTV, menguatkan kamu tidak bisa nggak melakukannya, itu adalah tolongan Allah. Ya. Jadi katakan saja yang sejujurnya, dan tidak akan membuat kamu gelisah. Karena kamu nggak melakukannya. Ya. Jadi satu, tenang. Yang kedua, sejuk aja di hati. Kamu nggak bersalah. Jadi tetap tersenyum ya. Insya Allah nanti Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Dewi gitu ya jawaban saya. Iya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih juga. Siapa lagi? Saya coba buka diskusi chat ya. Pak, saya ingin bertanya 7 sifat terlarang dalam agama Islam. Tadi sudah disebutkan salah satunya kan berdusta. Oke. Larangan bukan hanya 7, sebetulnya banyak ya. Jadi kalau perilaku jujur ini, ya, kalau tadi yang saya sebutkan itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan hikmah perilaku jujur, bukan larangan ya.
Jadi yang saya maksudkan di video tersebut hikmahnya. Kalau kita jujur itu ada 7. Yang pertama, jujur adalah sikap terpuji dalam Islam. 1. Yang kedua, di antara petunjuk Islam, hendaknya perkataan orang sesuai dengan isi hatinya. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu selaras. Itu yang kedua tuh. Orang Muslim begitu. Pakai topi haji, ya, pakai sarung. Kan nggak mungkin ke diskotik, gitu ya. Jadi pakai mukena, ya, udah wudhu. Kan nggak mungkin ke tempat maksiat, berjudi, ya. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan. Yang ketiga adalah jujur merupakan sebaik-baiknya sarana keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang jujur itu di dunia nyaman. Kalau bekerja di keuangan dipercaya, nitip sesuatu amanah. Di dunianya udah oke, diperlukan, dibutuhkan orang jujur itu. Apalagi di akhirat. Sama Allah disayang sekali 7 orang jujur. Yang keempat, orang mukmin bersifat jujur, dicintai Allah dan di sisi manusia, banyak temannya. Pasti orang jujur, udah kamu aja bendaharanya, kamu orangnya amanah. Yang kelima, dia senantiasa menciptakan virus positif kepada teman-teman yang lain. Kalau kamu jujur, kadang-kadang kamu mengajak yang lain supaya apa? Supaya menyelamatkan teman-teman kamu untuk selamat dunia wal akhirah. Kamu menyebarkan virus positif. Ini bagus nih. Jangan virus negatif. Komentar-komentar yang tidak pantas di chat, di sosmed. Ya, pasti kalau orang baik akan mengeluarkan baik. Ya, sebuah teko isinya susu dituangkan ke sebuah cangkir. Nanti isinya susu juga. Jadi nggak akan lain tuh. Jadi isi akan keluar sesuai dengan yang di dalamnya. Jadi apa yang dalam hati kita yang baik, qalbun salim, hati yang selamat akan menciptakan badan ini adalah yang baik. Itu yang kelima. Yang keenam, menjawab secara jujur ketika ditanya. Jadi kalau kamu ditanya sama guru, jujur, kamu udah sholat, kesiangan pas subuhnya, ya nggak apa-apa, jawab saja. Ya, Allah tuh al-afu, Allah maha pemaaf. Kalau saya nggak bisa baca Quran, kamu boleh minta nomor handphone saya di wallet kelas kamu, chat saya, Pak, boleh nggak saya belajar Al-Quran online? Boleh. Saya dari Ikro, Pak. Nggak apa-apa. Orang yang nggak bisa baca Quran, dia mau belajar, itu pahalanya berlipat-lipat. 2 kali lipat daripada orang yang sudah lancar. Terbata-bata. Misalkan dia baca Alhamdulillah. Nah, terbata-bata. Dia pahalanya berkali lipat daripada orang yang sudah lancar. Ya. Jadi, ini adalah sikap jujur bahwa kamu memang belum menguasai ilmu, sampaikan dan insya Allah saya coba atur waktunya. Kalau kamu belajar online, ngaji online, nanti face to face saja, ya, menggunakan Zoom atau WA, kita belajar sama-sama. Kamu buka Ikro atau Al-Quran, saya buka Al-Quran. Ya, yang ketujuh yang terakhir tadi maksudnya adalah dusta merupakan sifat buruk yang dilarang Islam. Jadi orang yang dusta itu pasti jalannya ke neraka. Jadi gitu ya. Bagus Setiawan 10 tel 1. Pak, kalau berbohong 10 tel 6 Widya. Kalau berbohong buat kebaikan itu boleh ya? Tidak, Pak. Berbohong untuk kebaikan. Nah, gini. Saya punya contoh, ada orang berantem, berkelahi. Misalkan Hasan berkelahi sama Husain. Saya tengah-tengah nih, ya. Supaya ini bisa berdamai, saya ke Husain. Ke Hasan. Ini Hasan, ini Husain. Hasan, kamu kemana aja? Kok nggak kelihatan sama si Husain? Biasanya kan berduaan. Nggak, lagi ngambek nih sama si Husain. San, gue tadi ketemu si Husain. Katanya dia mau minta maaf sama lu. Dia pengen ketemu lu di
warung itu tuh warung bubur tuh, itu tuh tempat nongkrong. Dia mau minta maaf gitu kan. Tapi sama gua gitu. Terus gua yang terakhir dah, gua makan semuanya. Gua lagi ada di sini. Ah bener loh dia minta maaf. Iya. Ya udah. Terus saya ke sini. Dan Hasan sebetulnya mau minta maaf sama lu. Tadi dia mau janjian jam 8 malam ketemu gitu kan. Makan bareng sama gua gitu kan. Nah nanti dia juga mohon maaf atas segala kesalahan apa yang dia katakan sekarang. Dan dia juga minta maaf atas kejadian kemarin. Jadi berbohong buat kebaikan itu ada yang bagusnya, ya berbohong untuk kebaikan. Jadi untuk menyelamatkan perseteruan atau silih paham antara saudara itu bagus, menyambung tali satu rahim. Tapi sebaik-baiknya bohong jangan sering dilakukan. Ini berbahaya, akan menjadi kebakaran. Tapi untuk kebaikan ada kulihal, insya Allah ini akan membuat kita menjadi orang yang berjasa buat orang lain karena Allah Ta'ala. Jadi gitu ya. Media. Oke, Syarina yang mengambil Pak, jasa. saya mau nanya Pak. Silakan. Siapa namanya? Zaki. Saya Jaki dari XT5 Pak. Ya, ruangannya gak apa-apa. Saya ini sebenarnya berat banget Pak, mau jujur. Oke, jangan berat. Ini kan umi saya itu baru kredit TV di ruang tamu. Iya. Saya sama abang saya itu suka main bola di ruang tamu, passing-passingan. Tapi waktu itu abang saya nggak main bola. Saya main bola, kena TV yang baru itu lagi kredit. Pecah. Terus umi saya marah besar tuh. Nanya ke 3 saudara saya. Yang jadinya disalahin abang saya nggak mau ngaku. Saya niatnya pengen ngakunya pas ulang tahun saya biar saya dimarahin yang nggak berat-berat banget lah. Itu gimana tuh Pak? Saya takut banget Pak, jujur. Ulang tahun kamu tanggal berapa? Oktober tanggal 18. Saya ini udah lama banget. Sekarang bulan Agustus, besok September ya. Besok tanggal 1 September. Iya. Ini. 1 bulan lagi. Udah 1 bulan lebih. Begini. Kreditnya dari 1 tahun yang lalu sih Pak. Padahal masih kredit. Jadi saya udah pecahin. Di servis juga udah nggak bisa. Aduh Jaki. Jaki nanya lah. Nggak apa-apa, gini. Jaki. Sabar, Jak, sabar. Coba yang lain diam dulu, kita coba nggak usah ada komentar. Zaki ini adalah memiliki hati yang sudah mulia nih sebetulnya karena sudah mengakui kesalahannya. Satu orang yang sudah bertobat itu adalah orang yang sudah mengakui kesalahannya. Kamu harus bersyukur pada Allah. Karena kenapa? Karena hati yang lembut itu mudah untuk mengakui kesalahan. Beda dengan orang-orang yang hatinya itu keras. Sudah salah nggak mau ngaku. Bertahun-tahun nggak mau minta maaf, itu yang keras. Kamu harus bersyukur kepada Allah bahwa kamu memiliki hati yang lembut. Itu satu. Meskipun kamu belum lapor sama orang tua ya. Yang kedua adalah ulang tahun kamu bulan Oktober. Nih hati-hati nih. Allah kasih kamu umur. Nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan sampai waktu kamu ulang tahun nanti nggak sampai umur, kamu belum minta maaf, itu bahaya. Amin. Kok amin? Parah lu. Jadi, nih, banyak kejadian siswa-siswa SMK Telkom Jakarta, ada yang pernah main futsal di GOR SMK Telkom Jakarta. Waktu itu bulan puasa dibilangin nggak boleh main bola futsal. Mau menjelang ngabuburit lah mau buka puasa. Dia itu main bola, ibarat tabrakan gitu kan, ketinggian. Nyesek badannya. Karena nyesek kita bawa ke rumah sakit. Nggak nyampe rumah sakit, dia sudah meninggal dunia. Lalu ada lagi kelas 3 PKL. Dia mau ambil laporan di Telkom arah ke Bogor. Mau lulus meninggal dunia. Ada juga SMK Telkom Jakarta siswa ketua OSIS yang Allah panggil cepat ya. Allahumma yarham. Semoga Allah
memberikan rahmat dan ampunan kepada mantan ketua OSIS SMK Tarum Jakarta yang meninggal dunia. Beliau sakitnya memang nggak lama gitu. Jadi tiba-tiba dia drop sakit, ngigo, tiba langsung meninggal dunia cepat sekali. Dia biasa di sekolahan itu aktif ya, tiba-tiba sakit langsung meninggal dunia, kaget semuanya. Tadinya sehat jadi langsung sakit. Ini remaja loh, banyak almarhum almarhumah yang meninggal dunia dia belum lulus dari SMK Tarum Jakarta udah meninggal dunia. Saya sarankan kalau kita punya salah, punya sesuatu yang masih ganjal di hati, segera saja mengakui kesalahan itu agar lega, apapun resikonya. Karena kamu nggak bakal bisa tidur tuh, setiap malam mikirin TV, setiap malam mikirin orang tua sama kakak kamu yang diomelin. Itu pasti begitu. Contoh nih, kamu nanti ketemu sama teman kamu nih, kelas 10 ya. Tiba-tiba baru pertama kali ketemu, kamu iseng ngambil handphone iPhone 11 teman kamu, langsung dimatiin kan. Saya jangan lah Pak. Contoh, ketika kamu bawa pulang, itu kalau kamu megang handphone, keingetan itu tuh, ini handphone teman kamu. Terus tiap malam kamu ingat handphone, ingat teman kamu. Ketemu dia, ketemu teman kamu, ingat handphone. Meskipun handphonenya dijual. Bertahun-tahun sampai kamu tua juga akan ingat itu. Ingat dia, ingat handphone yang kamu ambil. Jadi jangan sampai kamu gelisah. Jangan sampai seumur hidup kita mengingatkan kejelekan kita, ini bahaya. Jadi segera saja, saya sarankan segera setelah ini kamu akui kesalahan kamu. Paling diomelin doang. Enggak. Minta maaf gitu kan. Sama orang tua, Pak, masalahnya itu Pak, abang saya waktu itu gara-gara saya, dia nggak dibagi duit sebulan. Saya pas kalau ngaku ntar saya digebukin, ngerinya gitu sama abang saya. Nah nanti harus ada penengah. Penengahnya adalah orang tua. Jadi kamu ngomongnya 4 mata dulu sama orang tua kamu, ibu atau bapak kamu. Kamu ceritakan apa adanya. Kalau saya ngaku, mohon saya jangan begini, nanti akan saya begini-begini. Ceritakan apa adanya. Jadi segala perbuatan itu pasti ada risikonya. Ya, saya dulu pernah waktu SMA minjem motor Vespa, ya teman saya. Suatu ketika ada mikrolet yang berhentinya mendadak. Mau nggak mau kan rem Vespa saya kan ngoblong, nabrak. Bukan motor saya, tapi saya harus mengganti Vespa itu dengan kerusakannya. Uang nggak ada, mau tidak mau saya harus lapor orang tua saya. Diomelin itu pasti. Tapi diganti juga, ya. Sejelek-jeleknya anak berbuat apapun, dan ketika dia mengaku kesalahannya, nanti orang tua akan sayang pada anaknya. Dan Allah akan memelihara orang-orang yang jujur. Daripada nanti kamu ulang tahun malah berantakan, ulang tahun kamu gimana? Jadi bismillah. Yakin bahwasanya orang sebulannya digantiin aja. Diganti sama uang jajannya yang ini Pak. Sebulan. Ya, kita doakanlah, semoga kita doain kamu supaya kamu tuh betul-betul kuat lahir batin untuk mengakui kesalahan itu. Karena orang yang mengakui kesalahan adalah orang yang hebat. Kamu udah alhamdulillah, hati kamu udah lembut, udah mengakui kesalahan. Meskipun kamu belum lapor sama orang tua kamu. Saya sarankan kamu lapor sama orang tua kamu 4 mata dulu ya. Kamu dan orang tua kamu ceritakan apa adanya, takut ya digebukin apa-apa. Orang tua kamu yang menengahin, insya Allah akan melindungi orang-orang yang jujur. Ya, bismillah ya. Nggak apa-apa, daripada nanti Oktober nggak kesampaian umurnya, itu bahaya. Makasih Pak. Ya, semangat. Ya, saya buka chat lagi, barangkali ada mau tanya di sini. Oke. Baik, ada yang bilang mau muji dulu gitu. Kita sampai jam 9 ya. Insya Allah nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan di Google Classroom. Dan
kamu bisa persiapan untuk pelajaran yang selanjutnya. Silakan materi kejujuran. Kalau ada materi lain juga insya Allah saya upayakan untuk berusaha menjawab. Kalau memang nggak bisa jawab sekarang mungkin di lain waktu ya. Agung kalau digebukin pakai face level 3 ini gamers nih buat gaming. Baik, saya mau minta fotonya dulu. Kita mau capture screen, videonya dinyalakan. Ya, ayo. Video dinyalakan, saya mau capture screen dulu supaya buat bukti ke sekolah ya. Buat bukti ke sekolah, ayo. Nyalakan video sebentar, saya capture screen supaya kita ini bisa ada evidence-nya. Biasanya setiap hari saya lapor ke sekolah nih. Mukanya ini belum ada semua nih. Ayo. Buka videonya. Buka videonya. Bim, buka Bim. 5. Ayo buka videonya, saya mau capture screen. Asik. Moga gantengan kelihatan lebih malu. Ya, kalau ada capture screen, nanti boleh di off lagi, nggak apa-apa. Bentar aja kok, ya. Ini belum semua nih, masih pada kosong. Saya nggak bisa ambil gambar nih. Ayo. Mana nih? Aduh, belum muncul videonya nih. Rizky, Arya, Muhammad, Dimas, belum ada videonya nih. Tadi banyak, sekarang nggak. Tapi nggak apa-apa, nanti saya juga kalau nggak bisa. Sudah, Pak. Udah ya? Ya. 1, 2. Ya, yang seadanya deh, nggak apa-apa. Saya tidak memaksa, yang penting saya sudah mengusahakan kamu untuk melakukan. Oke. Baik, ada lagi mau bertanya? Silakan. Yang cewek nih, yang putrinya belum bertanya nih. Ini cowok-cowok semua nih. Silakan. Masih ada waktu. Ya, 15 menit lagi lah. Kalau nggak mau ngomong di chat aja. Tugas, nanti saya cek tugasnya. Ya. Ivan Ferry Budiman sudah mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Yang mau tugasnya sampai 1 minggu ya. Saya udah sampaikan di awal. Berarti dikumpulinnya hari Senin depan ya, Pak? Ya, kamu jangan kerjain Senin depan. Kerjain sekarang lah. Ya, kerjain sekarang. Saya kasih waktu jam 9. Maksudnya dikumpulin Senin depan, batas terakhir. Durasi waktunya sampai Senin depan. Saya tuh kalau ngasih tugas, biasanya 1 minggu. Biasanya. Ya. Saya tidak akan memberikan tugas dengan mendesak ya. Santai aja. Tetapi meskipun santai, saya coba memberikan tips supaya kamu tuh betul-betul ada sistem pengulangan. Semakin mengulang-ulang pelajaran, insya Allah akan semakin paham. Oke, saya punya informasi, saya punya ini ya, saya punya podcast sebetulnya. Saya punya Spotify. Apa namanya, Pak? Nah, saya kasih link saya. Namanya apa? Oh, namanya, Pak? Saya share di chat ya, saya buka link Spotify saya supaya kamu bisa mendengarkan apa-apa saja yang nanti saya juga akan coba share di YouTube ini untuk itu ya. Tuh, saya punya share. Salah. Nah, itu. Indra, Pak, kita udah berbuat baik tapi kita berbohong. Kalau kita udah berbuat baik, itu gimana, Pak? Pak, kita udah berbuat baik tapi kita berbohong. Maksudnya apa ya? Kalau kita udah berbuat baik terus berbohong, berarti ada sesuatu sikap akhlak kita itu kurang sempurna, gitu ya. Udah buat baik tapi bohong. Sama aja kamu minum kopi atau minum susu, gelasnya masih kotor gitu ya. Jadi jangan sampai
melakukan sesuatu kebaikan dicampur dengan yang kotor-kotor. Nanti nggak enak gitu ya. Udah bikin kopi, gelasnya masih kotor, masih ada sabunnya. Itu kan nggak enak banget rasanya. Kopi rasa bimoli, kopi rasa coklin gitu ya. Nggak enak gitu ya. Oke. Jadi, lakukan kebaikan itu kapan saja, di mana saja, insya Allah hati kita tenang. Ya, meskipun belum ketemu sama teman-teman lainnya, saya sarankan jangan sampai kamu menjadi anak yang dianggap tidak baik. Oleh karena itu, ciptakan ikon kamu. Setiap hari kamu tuh menanam benih. Artinya kamu berkata-kata yang baik, lama-lama kamu akan menjadi anak yang baik. Jadi ini lisan ini sebetulnya adalah, ada yang bilang ucapan lu adalah doa. Nah, jadi banyak sekali artis-artis dia nyanyi diulang-ulang, maka akan kejadian dalam hidupnya. Ya. Saya nggak sebutin namanya. Banyak kejadian. Lelaki buaya darat. Nah, tiba-tiba kejadian kan di rumah tangganya, lelakinya menikah lagi. Terus lakinya nanti nggak usah jadi penyanyi ya. Jadi begini, dalam ilmu berpikir, apa yang ia ucapkan dan diulang-ulang itu akan menjadi sebuah karakter dan dalam kehidupannya. Terus laki-lakinya nyanyinya, tenangnya dalam hati bila beristri. Nah, itu jadi isinya tambah lagi. Jadi begitu. Dan ini sebuah karakter. Buka topengmu, dibuka topengnya kalau kelihatan. Ya, sifat-sifatnya. Jadi apa yang kita ucapkan dan sering kita ucapkan itu akan menjadi sebuah karakter. Ya. Jangan sampai kamu gelap. Nah, benar-benar gelap kan, mati lampu, gelap beneran tuh mukanya. Jadi jangan manggil orang, juga jangan manggil sebuah kata-kata gendut, bopeng, pesek ya. Itu akan menjadi sebuah icon. Black, manggil orang black, hitam gitu ya. Padahal orangnya juga kelihatan juga, kalau black kan hitam. Ya. Jadi jangan sampai sering banget manggil orang dengan olok-olokan. Di Al-Hujurat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakun khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismu fusuku badal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yaskar qaumin qaumin, jangan kamu olok-olok dengan panggilan yang hina. Ya. Biasanya kan kalau perempuan ngumpul ya, ngomongin orang. Gue jujur loh, gue ketemu dia tuh, orangnya boketek banget. Nah, kan nggak enak juga didengerin kan. Kita kalau diomongin gitu juga nggak nyaman. Jadi saya sarankan ucapkan yang baik-baik saja. Sesuatu yang dikeluarkan dari mulut kita akan berbuah apa yang orang lihat pada diri kita. Misalkan Pak Ahmad tahu nggak? Pak Ahmad sifatnya Farik. Saya kalau nanya Farik 10 dari 8, saya nanya temennya, hey, kamu kenal Farik nggak? Menurut kamu bagaimana Farik? Oh, Farik Pak, kalau video sama guru, videonya nggak nyalain. Padahal dia lagi main game, nah misalkan gitu. Temannya yang tahu gitu sebetulnya. Laptopnya di sini Pak, samping handphone Pak. Gitu. Dia Zoom-nya nyala Pak, Zoom nyala, tapi dia lagi browsing Pak gitu. Lagi main apa gitu ya. Atau lagi tidur Pak, dia sekarang Pak, kunci kamar. Orang tua nggak tahu, padahal katanya lagi belajar. Padahal Pak, lagi tidur Pak. Nah, itu. Jadi Allahu ya'lam, Allah mengetahui. Tidur itu bermacam-macam. Saya baca lagi pesan chat. Pak, saya punya teman, jadi dia dulu SD, ulangannya kebanyakan dapat nilai jelek. Nah, dia pas acara perpisahan, dia mau jujur ke mamanya kalau ulangan-ulangannya diumpetin di lemari baju karena hasilnya jelek. Ini kayak Nobita. Nobita kan kalau nilai ulangannya 0 diumpetin di lemari. Di Doraemon.
Pas perpisahan dia lupa Pak buat jujur ke mamanya. Sampai sekarang dia nggak jujur Pak. Ini gimana Pak? Mumpung ada umur, sampaikan saja sekarang. Nggak apa-apa. Itu kan menjadi sebuah cerita menggelikan, tapi orang tua kamu bangga kamu udah jujur. Ya, insya Allah. Kalau orang jujur, orang tua pasti akan sayang sama kita. Dan kalau orang tua memang itu kamu melihatnya sangat baik, orang tua akan baik pada kamu. Ingat, segala-galanya orang tua dia sayang sama kamu. Segala-galanya orang tua dia cinta banget sama kamu. Kamu diomelin, entah juga dikasih duit juga sama orang tua kamu. Kan orang tua itu nggak pernah ada rasa ingin membunuh anaknya. Ma'udzubillah. Orang tua pasti sayang sama kamu. Maka dari itu saya ucapkan pada diri saya sama kamu, ayo jujur. Insya Allah akan berbuah kebaikan. Ya, Davina. Baik. Ada Ivan bertanya, kalau manggil temannya botak gimana Pak? Padahal dia juga botak Pak. Iya. Botak. Jangan juga, nggak boleh. Botak itu kan panggilan olok-olokan, panggilan sebuah kata-kata yang mengejek. Saya berharap kamu mau manggil nama yang baik-baik. Misalkan namanya Novalis ya. Duhai Novalis yang baik hati, apa kabar? Kan enak kan daripada Novalis botak, kemana aja lu botak? Kan gak enak kan? Ya jangan ya. Oke. Anissa, nilai saya jelek dimarahin tapi pas nilai bagus dicurigai itu gimana Pak? Oke, berbaik sangka saja. Berbaik sangka dan sabar saja. Insya Allah Allah akan memudahkan kita dan membuka semua orang-orang yang mencurigai kita. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Waktunya 5 menit lagi kita akan closing. Karena saya kasih waktu kamu 45 menit sebelum pelajaran selanjutnya. Ya, kamu mengerjakan di Google Classroom. Karena kenapa? Mengerjakan sekarang itu akan lebih tenang daripada mengerjakan nanti. Akan numpuk pekerjaan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? 5 menit lagi waktunya. Saya akan end meeting. Fadol, silakan. Ada pertanyaan, Pak. Kalau saya jujur, Pak, menyukai dia gimana, Pak? Nah, ini. Suka apanya nih? Ya kan, saya sama dia, Pak, gitu. Begitu ya. Kamu masih usia belasan tahun, ya. Menyukai orang dengan akhlaknya baik. Tapi untuk menyukai lawan jenis belum saatnya. Karena kamu akan, kalau kata si Catherine ini bilang, budak cinta ya gitu ya. Aduh capek kalau budak cinta. Pagi mikirin dia, mau tidur mikirin dia, mau pergi mikirin dia. Dia nggak mikirin kamu, kasihan deh. Ya, jangan. Menyukai seseorang itu karena kecantikannya, hati-hati, nenek-nenek tadi juga tua ada jelek gitu ya. Menyukai dia karena kamu suka, ya wajar sebagai manusiawi. Tapi kita harus sadar bahwasanya Allah itu sudah mengatur jodoh kita. Dan hidup itu akan berpasang-pasangan. Ingat, jodoh itu akan diketemukan di mana kita bergaul. Bergaul dengan tukang minyak wangi, meskipun nggak boleh kamu akan wangi, tapi bergaul dengan orang yang suka bakar-bakaran sate, ya, meskipun kamu beli berapa tusuk, kamu pulang bawa asap. Jadi bergaul dengan orang baik, kamu akan ketemu jodoh yang baik. Bergaul yang tidak baik, maka kamu akan ketemu pasangan kamu yang tidak menyenangkan, gitu ya. Saya doakan semoga yang di sini, yang online ya, kelas 10 putri-putrinya semoga mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Baca Quran yang baik ya. Yang laki-laki juga tuh nanti ketemu jodohnya yang soleha, nurut sama suami nantinya ya. Enggak minta pulsa dulu ya. Bentar-bentar enggak minta dianterin gitu ya.
bentar-bentar anterin dong sini, udah kayak ojek ya, aduh. 7 Pengalaman. tahun pacaran nggak jadi kawin, itu Pengalaman. kasihan banget ya, aduh ya Allah. Aduh. Jadi hati-hati, banyak kejadian orang yang pacaran 7 tahun akhirnya nggak kawin sama dia, aduh jadi ojek selama 7 tahun ya. Jadi gitu. Dan yang wanita jangan terlalu tergiur terhadap cowok yang punya motor bagus, mobil bagus. Hati-hati, motor sama mobilnya itu punya orang tuanya dan belum lunas ya. Oke, 3 menit lagi ada mau tanyakan? Dimas, kenapa Dimas begitu tuh? Pak, itu Pak di chat Pak. Oh, oke, saya mau Ada yang nanya di chat dari Haprian Alamsyah itu Pak. Yang nanya di chat warna apa? Warna putih. Oke. Saya baca chat, Pak, kalau langsung jawab nggak pakai soal boleh nggak? Ntar ya, di classroom itu saya berharap kamu nulis di buku. Saya bilang tadi kenapa kamu harus nulis? Karena menjawab soal-soal di buku akan menyebabkan tangan ini menjadi sebuah saksi di akhir. Dan mata ini aksar atau bekas. Nanti akan jadi saksi. Tanggal 31 Agustus saya menulis huruf Arab, bacaan Quran, tentang kejujuran. Misalkan kamu menulis surat dari Al-Ahzab. Ya. Lalu kamu menulis surat At-Taubah tentang orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini adalah kejujuran. Nah, tangan kamu yang kamu tulis di buku itu jadi saksi. Ya. Akan diketik jadi saksi. Ya betul. Tapi lebih bagus ditulis, di foto. Ya. Saya berharap kalau kamu mau nulis langsung di classroom boleh, tapi nilainya akan berbeda dengan yang di foto di upload. Nggak apa-apa. Jonathan, saya mau nanya nih Pak, terkadang orang tua tuh cara memarahi saya sampai menyakiti saya. Saya harus apa ya Pak? Maaf, oke. Ketika ada orang tua yang selalu memarahi kita dengan pukulan, kekerasan fisik, kita harus bersabar ya. Kadang pukulan itu adalah tanda sayang orang tua kepada kita. Tapi kalau berlebihan, sebaiknya kamu harus mendekati saudara tertua. Misalkan ada paman, ya, atau ada saudara kamu, tante, kamu curhat saja sama dia. Minta tolong, saya memang jangan melakukan kekerasan. Ya. Sabar saja, kuatkan jiwa kamu, jangan terlalu terbawa dalam hati. Ya. Jangan sampai trauma. Kamu boleh langsung minta saudara atau siapapun kalau ada, ya. Kalau kamu kuat, kamu yakin kepada Allah, ya, tindakan orang tua kamu dengan cara kekerasan adalah tanda sayang, ya. Bismillah, insya Allah, ya. Lalu kamu harus ngapain, ya? Oh, menyakiti hati. Kalau Jonathan ini memarahi saya sampai sakit hati. Gini, kalau cuma hati kan pakai perasaan. Kalau orang tua bilang, dasar kamu langsung sakit hati, jangan. Orang tua itu marah karena sayang sama kamu, ya, supaya kamu tuh bagus. Sekarang kalau kita rajin, kita jujur, kita baik, pasti orang tua senang dong. Kamu nyapu, kamu nyuci baju sendiri, pasti orang tua senang. Tapi kalau kamu main game mulu, tidur kesiangan, nggak pernah sholat, orang tua gedek aja bawahnya sama kamu, ya. Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah buah dari hasil yang diciptakan orang tua kepada kamu. Mulai dari kita sendiri nih, senyum baik, ya. Jadi gitu nih Jonathan. Mudah-mudahan saya doakan kamu sehat selalu, perbaiki diri kita. Lalu Faldi menjawab, oke. Aprian bertanya, Pak, bohong saat sholat pada guru itu gimana Pak? Dia bilang sholat pada guru, tapi padahal dia tidak sholat. Ya, bohong itu kan dosa. Berbohong itu adalah ciri-ciri orang yang karakternya munafik, ya. Dan munafik ini adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hal sholat. Katakan saja saya belum sholat. Karena apa? Karena uzur, sakit, siangan atau apa. Sampaikan saja, nanti kan kamu bisa qadha, membayar sholat atau sholat ulang, ya.
bisa jamak dan sebagainya. Allah Maha Pemaaf ya, tidak apa-apa. Jadi jangan khawatir, orang yang jujur itu tenang kok. Kalau kamu sekarang masih nggak jujur sama guru kamu sholat subuh nggak? Sholat Pak, padahal nggak sholat di kesiangan karena malu aja kan, takut ketahuan teman-teman. Ini kepikiran terus nih, biasanya begitu ya, jujur aja. Oke, Sandrina bertanya tugas yang tentang sebelumnya yang oke. Menulis ayat nanti saya akan coba cek lagi ya. Nanti akan ada nilainya kok. Yang menulis ayat. Kontrol diri itu belum ada nilainya, nanti ada nilainya kok. Insya Allah sabar. Saya akan coba pelan-pelan menyisir yang belum dinilai. Jonathan itu ya solusinya ya. Jadi kamu kuatkan batin kamu. Kalau kamu sampai kamu sakit hati, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Jadi orang tua kamu sekali-sekali kamu kasih hadiah. Ya, boleh. Hadiahnya apa? Kalau kamu nggak punya uang, hadiahnya adalah kamu bersihin rumah, ya, membantu pekerjaan orang tua, ya, pijitin orang tua atau cuci piring, ya, atau kamu merapikan kamar kamu, ya. Kamar itu tempat tidur posisinya begini, kamu pindahin, kamu sapuin, itu salah satu adalah hadiah. Ya, hadiah buat orang tua kita. Muhammad Rashid bertanya, masalahnya di kemarin sambil dibandingin sama anak orang gimana? Nah gini, saya pernah ada kasus sekolah lain, perempuan, dia anaknya pintar. Kalau di sekolah pingsan mulu kerjaannya. Lalu dia kalau dijemput sama orang tua di motor pingsan. Ditanya sama dokter nggak tahu, dikasih obat nggak sembuh-sembuh, pingsan mulu. Akhirnya saya coba lakukan terapi. Anak ini ternyata punya kasus sama seperti yang ditanyakan Muhammad Rashid. Dibanding-bandingin sama kakaknya. Kalau orang tua bilang, tuh kamu sih, coba kakak kamu tuh lebih bagus daripada kamu. Nah, jadi anak ini akhirnya cerita bahwa dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Belum siap dia atas perbedaan. Saya akhirnya membangun motivasi kepada si anak tersebut yang sering pingsan. Jadi Allah itu memberikan sebuah kenikmatan kepada kita. Kalau orang tua kita selalu membanding-bandingkan kita, kamu harus buktikan, kamu harus lebih baik dari kakak atau adiknya. Jadi kamu harus menyibukkan diri kamu dengan memperbaiki diri, ya. Tadinya kamu nggak pernah nyapu. Tadinya kamu nggak pernah cuci piring, ya cuci piring. Tadinya nggak pernah bangun malam, ya bangun malam sholat tahajud. Tadinya kamu nggak pernah baca Quran di kamar, lakukan baca Quran. Itu langkah terbaik. Pokoknya lakukan yang kebaikan deh. Orang yang selalu melakukan kebaikan, poin-poinnya akan bertambah. Ya, jadi gitu. Caranya gampang, lakukan kebaikan saja. Nggak perlu dipikirin banding-banding sama orang lain ya. Itu aja jawaban saya. Anissa, Pak kalau janji ngucap insya Allah tapi dia nggak mau ngerjain janji itu gimana? Insya Allah itu adalah sebuah ucapan yang bagus. Ke rumah gue ya nanti ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah ya itu kadang-kadang adalah artinya atas izin Allah. Nah, kalau bisa mengucapkan insya Allah ini harus dilakukan. Kalau insya Allah kamu satu ketika hujan badai, Allah membuat sebuah skenario lain, itu kamu nggak bisa datang karena sesuatu hal yang uzur. Atau insya Allah saya datang ya, tiba-tiba kamu tepar, sakit, nggak bisa bangun. Itu tidak atas izin Allah. Kalau memang betul-betul insya Allah, ya segera lakukan. Jadi harus dikerjakan, janji itu harus ditepati. Jangan insya Allah. Terus gimana Pak kalau ngomong sama orang? Besok datang ya. Mudah-mudahan saya usahakan. Kalau kamu mudah-mudahan kan baca ada harapan. Kalau bisa katakan aja, ya saya hadir insya Allah. Atau ya saya tidak bisa, saya ada kegiatan lain. Katakan saja. Ya. Jadi ada dua pilihan.
Hidup itu dua pilihan, iya dan tidak. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu pekerjaan setan. Ya, mau sekolah di Telkom atau di negeri, pilih Telkom. Ya udah Telkom. Hidup kamu tuh punya tujuan yang sangat bagus di 3 tahun kemudian. SMA belum tentu bisa dipastikan bisa bekerja nanti keahliannya setelah lulus. Kalau mau kuliah, yang penting ada duit, bisa kuliah di mana saja. Tapi kalau nggak ada duit buat kuliah, bisa kerja nggak? Skill nggak ada. Di Telkom, 3 tahun kemudian, 40 perusahaan nungguin kamu nih. Supaya kamu kerja di perusahaan tersebut, tinggal pilih. Di Telkom. Kalau mau kuliah dari Telkom, mau kuliah, ada duit. Oh, gampang. Pak, nggak ada duit, Pak. Beasiswa ada, insya Allah. Jadi gitu. Kamu sekolah di Telkom adalah pilihan yang tepat sebetulnya. Allah mentakdirkan kamu bergabung di Telkom ini adalah sebuah kenikmatan. Ya, jadi itu insya Allah ya. Jadi kalau insya Allah itu harus ditepati, insya Allah. Yang terakhir silakan. Ada pertanyaan sebelum saya closing? Kalau tidak ada? Ini Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akan memimpin doa. Mohon diaminkan. Dan semoga hari ini bab perilaku jujur bisa dapat masuk ke dalam hati kita, perilaku kita, ya. Meskipun sudah banyak yang live dari grup, dari 200 sampai 177, saya doakan yang 177 ini Allah kasih keberkahan ilmu. Allah mudahkan dalam niat belajar. Amin, Pak. Amin. Amin ya Allah. Begini, Amin. saya mau katakan kamu yang terakhir ya, sebelum saya closing. Semua pelajaran yang kamu terima di Telkom dari Senin sampai Jumat, itu pelajaran yang di dunia saja. Tapi satu, ada yang bermanfaat buat sampai kamu yaumul akhir, yaitu akhirat. Itu adalah agama Islam. Kalau kamu belajar matematika, bisa nggak digunakan di pertanggungjawaban di akhirat nanti? Tidak. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Tidak. Kimia, fisika, Tidak. PPKN? Tidak. Agama doang. Oke. Itu kamu ikuti saja pelajaran itu untuk di dunia. Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia. Tapi pelajaran agama ini itu sangat bermanfaat sekarang di dunia maupun di akhirat. Ingat, buku agama itu nggak pernah expire. Ya, nggak pernah expire buku agama. Jadi miliki saja buku agama. Tapi kalau ilmu komputer yang kamu sekarang pelajari nanti 3 tahun kemudian udah berbeda. Ya, zamannya saya itu Android belum ada, Facebook belum ada, dulu adanya Friendster, WA belum ada Yahoo Messenger. Kampus Binus, saya di Kemanggisan, Kampus Binus itu belum ada, adanya Akademi Teknik Komputer. Jadi kamu sekarang belajar Windows 10 pakai Android, nanti di 5-10 tahun kemudian nggak kepake lagi. Ya, sekarang pakai Zoom, next mungkin nanti apa lagi. Nah, jadi agama Islam pelajarannya adalah sangat penting kita lakukan. Terima kasih sudah bisa standby di 172 orang. Yang ini adalah saya nggak mau kamu tuh pintar, terlalu pintar, tapi nggak benar. Yang bagus adalah pintar tapi benar. Banyak orang pintar tapi kelakuannya bejat. Mending benar ya, mending benar. Jadi bukan hanya pintar tapi benar. Jadi itu yang saya inginkan, akhlak yang baik. Buat apa sekolah tinggi-tinggi tapi kelakuannya tidak baik? Buat apa pintar tapi sama guru tidak menghormati? Buat apa pintar tapi sama orang tua kok ngelawan? Nggak enak dilihatnya. Itu di perusahaan akan nggak diterima karena adab itu yang paling utama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita. Ada hadiahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وانتم ربنا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesejukan batin, kesejukan hidup kami, ya Allah. Sehatkanlah orang tua kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit orang tua kami, ya Allah. Berikanlah luas kuburnya untuk kakek kami, orang tua kami sudah meninggal, ya Allah. Berikanlah predikat husnul khotimah kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, ya Allah. Bimbinglah guru-guru kami untuk belajar dan untuk mengajar demi kebaikan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Sampai jumpa kembali. Kerjakan tugasnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.